Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan Dr. Rika Susanti, Ketua Satgas Pencegahan dan Pengamanan Kekerasan Seksual Kampus UNAN Sumatera Barat. Selamat siang, Bu Rika. Ada 2 kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas. Kita bahas kasus pelecehan oleh sejoli terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan, sejak kapan pelaku melakukan hal tersebut, Ibu? Yang kasus yang mahasiswa ya, Ya, Mas ya? Ya, yang sejoli terlebih dahulu. ya. Jadi kegiatannya itu sudah berlangsung sekitar mungkin lebih kurang 1 tahun yang lalu. Jadi pelaporan baru masuk ke kami itu tanggal 23 Desember 2022. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kedua terlapor itu sudah berlangsung beberapa bulan sebelum pelaporan ke Satgas PPKS. Iya, Ibu Rika, apakah sudah diberikan sanksi kepada dari pihak kampus kepada 2 sejoli ini? Ya, jadi kasus ini sudah masuk ke tahap pembuatan rekomendasi oleh Satgas PPKS UNAN. Jadi saat ini kami sedang merumuskan rekomendasi yang akan kami berikan kepada rektor terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh 2 orang terlapor ini. Nah, pada saat ini kita belum memberikan sanksi kepada kedua terlapor, tetapi kita sudah meminta rektor atau pimpinan universitas untuk menonaktifkan sementara sampai rektor mengeluarkan sanksi. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Rika, lalu bagaimana dengan kondisi korban atas tindakan sejoli ini? Ya, kalau kondisi korban, tentu korban sangat shock ketika mendengar pengakuan dari terlapor 1, karena korban sendiri adalah teman-teman juga dari terlapor 1. Jadi kondisi korban tentu shock dengan apa yang sudah terjadi, karena mereka memang tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh terlapor ini. Baik, Ibu Rika, kalau melihat ini korbannya ada 12 orang begitu ya. Berarti kan kejadian ini sudah kejadian lebih dari 1 kali begitu. Mengapa tidak ada yang melaporkan terlebih dahulu dan tidak ada tindakan tegas begitu dari pihak universitas? Ya. Jadi kasus ini kan baru saja diketahui ya. Jadi baru saja diketahui, begitu ketahuan langsung dilapor oleh pihak korban ke universitas melalui Satgas PPKS dan ke polisi juga. Nah, begitu ada pelaporan kita langsung menindaklanjuti sampai kita sudah di tahap pembuatan rekomendasi. Nah, untuk sanksi dari universitas tentu harus menunggu dulu rekomendasi yang kita buat supaya bukti dan semuanya terekam dengan baik. Baik, Ibu Rika, untuk mempertegas, apakah kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian ataupun ke Polda? Sudah, jadi pihak korban sudah melaporkan juga kasus ini ke Polda Sumatera Barat. Baik, artinya akan ada tindak lanjut terkait dengan hal ini begitu ya. Kita beralih ke kasus lain, Bu Rika. Ada 8 mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual oleh dosen. Bagaimana kondisi mereka? Apakah ada kemungkinan jumlah korban bertambah, Bu Rika? Ya, kalau kasus yang kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen itu sudah selesai sebenarnya, Mas. Jadi sudah selesai rekomendasi dari Satgas dan sudah ada juga keputusan dari Pak Rektor dan selanjutnya sudah masuk ke kementerian. Jadi prosesnya sudah di tahap kementerian, jadi tidak lagi di tahap universitas. Nah, untuk korban pun saat ini korban yang tadinya berhenti kuliah sudah aktif kuliah lagi mulai semester genap tahun 2023 ini. Baik, untuk oknum dosennya sendiri, apakah sudah dinonaktifkan, Ibu Rika? Atau apakah nantinya akan dipecat? Kalau nonaktif sudah sejak saat pemeriksaan kita sudah meminta rektor untuk menonaktifkan, sudah diperpanjang beberapa kali. Nah, untuk hasil akhirnya menunggu keputusan dari kementerian, Bu. Baik, ya, sudah ada di kementerian. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus ini? Apakah kemudian sudah dilaporkan ke kepolisian, Bu Rika? Untuk kasus yang kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen itu tidak dilaporkan oleh korban ke pihak kepolisian karena ada beberapa alasan kenapa korban tidak mau melapor. Ada proses pendampingan yang dilakukan oleh pihak kampus kepada korban, mengapa kemudian ini tidak dilaporkan? Tentu saja ini menjadi concern masyarakat luas begitu ya, perlu ada sebuah tindakan yang tegas. Ada advokasi yang dilakukan oleh kampus kepada korban? Jadi melalui Satgas PPKS, kampus sebenarnya juga menyarankan kepada korban atau meminta kepada korban untuk melapor ke polisi, tetapi
korban karena ada berbagai alasan korban keberatan. Nah, kami tentu menghargai korban. Jadi karena korban tidak mau, kami menghargai korban. Ya, jadi sampai saat ini korban tetap tidak melapor ke polisi. Baik, terima kasih Bu Rika atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat beraktivitas kembali.